kalian melintas waktu kembali ke abad 16 dan 17 menuju sebuah masa di mana ujung pulau Sumatera menjadi mercusuar intelektual Islam terbesar di Asia Tenggara. Ya, kita sedang membicarakan Kesultanan Aceh Darussalam. Di tanah serambi Mekah inilah, ilmu tasawuf atau jalan mistisme untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Menariknya, sejarah tasawuf di Aceh dipahat oleh 4 ulama besar yang pemikirannya saling berdialektika. Kita akan mulai dengan tokoh yang pertama, sang pelopor legendaris, Hamzah Fansuri. Beliau hidup di akhir abad ke-16. Bayangkan, beliau sebagai pengembara spiritual sejati yang menjelajahi Mekah, Madinah, Yerusalem, hingga ke India demi mencari hakikat Tuhan, sebelum akhirnya kembali mengajar di Parus dan Banda Aceh. Hamzah Fansuri adalah Syekh Agung dari aliran Wahdatul Wujud. Beliau mengajarkan bahwa Tuhan dan alam semesta ini tidak terpisahkan secara eksistensial. Beliau sering menganalogikan laut dan gelombang. Gelombang itu terlihat memiliki bentuk sendiri, bukan? Tetapi pada hakikatnya, gelombang adalah air itu sendiri. Manusia dan alam semesta adalah gelombang, dan Tuhan adalah lautnya. Hebatnya lagi, Hamzah Fansuri mengekspresikan kedalaman batin ini bukan lewat teks teologi yang kaku, melainkan lewat syair-syair puitis. Beliau disebut sebagai Bapak Sastra Melayu Klasik karena dialah yang pertama kali membentuk struktur syair modern dalam bahasa Melayu. Lewat kitab-kitabnya, seperti Asror Al-Arifin dan Sarob Al-Ashikin, beliau membuktikan bahwa tasawuf dan bahasa bisa melebur menjadi satu. Jika Hamzah bergerak di akar rumput, muridnya, Syamsuddin As-Sumatrani, membawa tasawuf ke jantung istana sebagai mufti besar Sultan Iskandar Muda. Syamsuddin mensistematisasikan ajaran gurunya menjadi teori teologis yang terstruktur, bernama Martabat 7, merumuskan 7 tingkatan manifestasi spiritual dari Tuhan hingga terciptanya alam materi dan manusia sempurna. Ketegangan konflik teologis ini akhirnya diredam oleh sang juru damai, Abdurrauf As-Singkili atau Teku Syiah Kuala. Mengusung konsep Neo-Sufisme, ia menjadi jembatan pemikiran dengan prinsip syariat tanpa hakikat adalah hampa, namun hakikat tanpa syariat adalah kesesatan. Beliau menyelaraskan zikir batiniah dengan kepatuhan hukum lahiriah, sekaligus menyebarkan tarekat Syatariah ke seluruh Nusantara. Nuruddin Araniri, sang reformis ortodoks. Namun, roda sejarah berputar. Muncullah babak paling dramatis ketika Syekh Nuruddin Araniri tiba di Aceh. Ia melihat ajaran Wahdatul Wujud banyak disalahpahami oleh orang awam yang mulai meninggalkan syariat. Jiwa reformisnya ketika itu bergejolak. Sebagai mufti baru, ia menegaskan batas kaku, yaitu Tuhan adalah pencipta dan alam adalah ciptaan. Baginya, tasawuf harus tunduk mutlak di bawah hukum fikih yang memicu gerakan purifikasi besar-besaran di Aceh.